Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suara saya dan bisa melihat slide? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Ini pesertanya 74. Kita tunggu sebentar lagi ya. Jam 9.05 nanti kita mulai. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk bergabung dulu. Baik, kita mulai saja ya. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Tidak seperti kemarin. Oke. Hari ini kita masih akan melanjutkan mengenai materi perancangan kolom. Jadi mungkin hari Senin kalau nggak salah nanti mungkin kita tunggu info saja dari Pak Wawan ya, tugasnya akan dibagikan kapan, kemudian deadline-nya kapan dan seterusnya. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin mengenai track kolom, perancangan track kolom. Mudah-mudahan hari ini tidak terjadi masalah lagi seperti kemarin. Kemudian sebelum kuliahnya dilanjutkan, saya ingatkan lagi, silahkan terlebih dahulu mengisi daftar hadir di CX masing-masing ya. Oke, berikutnya saya akan matikan video saja biar
tidak terlalu berat. Oke, sebelum ke slide ini mungkin saya akan coba tunjukkan dulu yang kemarin ya, IJHE. Oke, di sini Anda melihat saya menampilkan Chrome ya di sini, lamannya dari aijhe.org, kemudian Anda lihat di sini di bagian distillation practice ada beberapa video yang ditampilkan di sini kalau Anda ingin melihat-lihat ya, yang kemarin saya mau tunjukkan gitu, tapi sepertinya nanti kalau saya tunjukkan lagi khawatirnya ada kendala teknis lagi seperti kemarin. Jadi silakan Anda boleh lihat-lihat di sini gitu ya. Nanti ada multi stage distillation column demonstration, mid-cap till graph demonstration, kemudian ada yang kemarin ini bubble cap, trace, valve trace, sieve trace gitu ya. Seperti apa ilustrasinya gitu ya dengan animasi-animasi ini. Kemudian nanti ada yang akan kita bahas juga hari ini adalah ini ada whipping, kemudian ada satu lagi flooding dan entrainment. Nanti Anda bisa lihat videonya di sini. Di hari ini saya mungkin akan lebih fokus ke slide-nya saja. Oke. Kemarin kita sudah membahas sampai di jenis-jenis tray ya, kemudian perbandingan antar tray-nya gitu ya. Nah, kita kemarin sudah sampai di sini perbandingan antar tray, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang akan kita desain di sini nanti adalah yang shift tray gitu ya. Selain juga lebih murah, informasinya juga banyak gitu. Artinya kalau kita mau mendesain itu nanti informasi mengenai cara mendesain dan sebagainya itu relatif banyak dan sudah umum gitu, banyak digunakan. Tidak seperti yang lain-lain mungkin karena ada desain khusus dan yang lainnya gitu ya. Kemudian juga lebih sederhana gitu ya, biayanya juga lebih murah. Jadi kita lanjut lagi mengenai perancangan tray. Jadi ketika kita merancang kolom, dalam hal ini nanti yang akan kita rancang adalah tray kolom gitu ya. Apa sih yang diharapkan gitu? Rancangan seperti apa sih yang diharapkan gitu? Yang pertama adalah tentunya kontak uap cair itu terjadi secara baik gitu ya. Jadi kemarin sudah sempat kita singgung bahwa kesetimbangannya itu harapannya adalah terjadi ketika di uap sama cairnya kita kontakkan gitu ya. Dan kontaknya itu baik sehingga tidak sampai kesetimbangan, mendekati lah ya kesetimbangan. Kemudian yang kedua adalah liquid hold up yang cukup untuk memberikan transfer massa yang efisien. Jadi liquidnya itu ya tidak terlalu tidak terlalu singkat di situ, juga tidak terlalu kemudian tidak terlalu lama juga gitu ya. Tapi cukup agar transfer massa antara fasa uap fasa cair terjadi dengan efisien. Kemudian yang berikutnya tentu saja kita mengharapkan nanti dari kolom kita punya luas area yang cukup, kemudian jarak antar tray yang cukup. Jadi luas area, jadi diameternya kan nanti ada area-areanya gitu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang cukup, kemudian juga jarak antar tray atau spacing yang cukup. Jangan sampai nanti terjadi entrainment maupun pressure drop yang berlebihan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah area downcomer yang cukup untuk mengalirkan cairan dari plate ke plate. Jadi kita juga perlu area downcomer yang cukup sehingga nanti si liquid itu bisa mengalir dengan baik dari plate ke plate, dari tahap ke tahap. Nah, sekarang dalam mendesain tray kolom ini kita bisa menggunakan gambaran yang seperti ini ya. Jadi yang kita bicarakan nanti adalah mengenai liquid flow rate dan vapor flow rate. Jadi dua
dua parameter ini yang kita jadikan patokan nantinya untuk memperkirakan nanti si operasi kita itu bagus atau tidak gitu ya. Intinya begitu. Jadi daerah operasinya itu nanti stabil atau tidak. Jadi di sini Anda lihat kurva sumbu X-nya adalah liquid flow rate, kemudian sumbu Y-nya di sini adalah vapor flow rate. Ya. Laju alir liquid dan laju alir uapnya. Nah, di sini ada pembatasan seperti ini ya. Jadi ada batasan seperti kubah ini. Jadi garis yang atas ini seperti ini. Nah, kalau paling atas sekali, ini di atas garis ini, itu nanti terjadi entrainment flooding. Gitu ya. Entrainment sama flooding. Jadi entrainment tuh nanti cairan di dalam tray itu terbawa oleh aliran uap. Gitu ya. Cairan yang di dalam tray mestinya dia menggenang di situ, itu terbawa oleh uap sampai bahkan bisa sampai ke plate di atasnya, gitu ya. Sampai ke plate di atasnya. Nah, kemudian karena uapnya itu cairannya itu terbawa aliran ke atas, itu maka di daerah situ terjadi banjir, ya, flooding, banjir itu ya. Yang mestinya tadinya harapannya itu kemarin kita belum sempat lihat gambar ini ya. Jadi kita balik lagi sebentar sedikit ke sini. Nah, ke sini ya. Jadi di daerah sini liquidnya itu banjir itu sampai ke atas. Ini kan sebenarnya kalau normal seperti ini ya. Dia dibendung agar liquidnya di sini tidak langsung bablas begitu. Tapi ada waktu dia tinggal di sini, kemudian nanti akan mengalir ke bawah. Tapi karena adanya uap nanti bisa cairannya itu naik ke atas semuanya itu. Sehingga daerah sini menjadi banjir. Gitu. Itu entrainment flooding. Gitu ya. Kemudian yang di sebelah sini adalah excessive entrainment gitu ya. Jadi uapnya aja yang terbawa ke atas sampai ke plate-plate berikutnya. Jadi tidak sampai airnya tuh menggenang. Bukan airnya. Cairannya menggenang, tidak sampai cairannya menggenang gitu. Tapi uap itu yang mengalir ke atas itu membawa cairan-cairan. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kanan, ini adalah daerah di mana terjadi banjir, tetapi karena di bagian daun kamarnya. Oke, kita balik lagi ke gambar tadi. Ke gambar ini. Jadi di sini, ini kan ada daun kamar ya. Si liquid atau cairan turun ke bawah. Tetapi karena liquidnya penuh menggenang gitu ya. Jadi cairan di dalam daun kamar ini penuh gitu sampai menggenang gini, sampai ke atas ini. Ya. Ini banjir, mestinya dia bisa ngalir begini tapi dia banjir ke atas ini. Karena di sini menggenang gitu ya. Kemudian sebentar kita balik lagi, maaf. Ada juga nanti daerah whipping ya, di sini ya, yang di garis-garis putus ini whip point. Jadi di sini titik mulai terbentuknya whipping. Ada yang menetes-netes gitu dari lubang-lubang plate-nya tadi. Dari lubang-lubang plate-nya itu ada yang mulai menetes-netes, whip, terjadi whipping. Kemudian yang ini adalah excessive whipping. Netesnya udah terlalu banyak, gitu, excessive whipping. Netesnya kalau masih sini masih oke gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada excessive whipping. Dia sudah berlebihan kalau udah melewati garis ini. Kemudian paling bawah lagi di sini adalah yang garis-garis putus ini adalah dump point. Jadi kalau dump point ini sudah liquidnya hanya keluar melalui lubang-lubang di plate-nya. Itu sebagian besar udah ke situ saja gitu. Yang mestinya dia mengalir melalui daun kamar gitu ya. Tapi malah kebanyakan hampir seluruhnya malah lewat lubang-lubang yang ada di plate-nya. Tentunya ini juga kita tidak mau ya, tidak inginkan karena berarti si liquid ini nanti
Yang pertama kontaknya dengan uapnya kurang bagus. Kemudian yang kedua juga nanti kan mestinya liquid ini bertemu dengan uap dan dipisahkan di down kamar gitu ya, di down kamar pickup di situ nanti froth antara yang uap yang membentuk froth itu nanti uapnya akan terpisah kemudian ke bawah itu menjadi clear liquid gitu. Ya, tapi malah justru hanya melewati lubang-lubang saja. Jadi di sini sudah ada kubahnya ya. Maunya kita, harapannya kita adalah nanti dioperasinya di yang diarsir ini. Jadi area yang stabil ini di daerah yang diarsir ini. Gitu ya. Jadi liquid flow rate-nya jangan terlalu vapor flow rate-nya jangan terlalu rendah atau vapor flow rate-nya jangan terlalu tinggi gitu ya. Atau yang di daerah, kalau di daerah sini berarti yang sudah berlebihan ya, dua-duanya tinggi gitu ya. Atau yang di sini dua-duanya rendah. Yang ini liquidnya rendah tapi vapor flow rate-nya tinggi. Jadi harapannya di daerah yang seperti ini. Nah, bagaimana sih pengaruh L per V gitu ya? Perbandingan antara laju air liquid dengan laju air vapor terhadap mekanisme flooding gitu ya, atau banjir tadi. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan gitu ya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Ini ada yang garis atas ini, di atasnya, daerah di bawah, di atas garis ini adalah down kamar flood. Jadi kalau L per V-nya tinggi gitu ya, L per V-nya cukup tinggi, kemudian di sini tekanannya ya agak tinggi gitu. Tapi yang jelas di sini L per V-nya cenderung tinggi ya, rasio antara L per V-nya cenderung tinggi. Nah, ini di sini terjadi down kamar flooding. Laju air cairannya gede banget gitu. Kemudian vapornya kecil gitu, perbandingannya besar. Sehingga terjadi banjir. Wah, banjir itu kan alirannya meluap gitu ya. Baik yang di tray maupun yang ini yang di down kamarnya. Kemudian yang di antara ini adalah entrainment or down kamar flood. Ini di antaranya. Ini down kamar flood. Kemudian di bawah ini adalah entrainment. Jadi yang entrainment itu nanti liquid per V-nya, liquid flow rate per vapor flow rate-nya cukup rendah. Jadi di sini terjadi entrainment, spray entrainment gitu ya. Ini pengaruh antara L per V. Jadi nanti kita harapannya L per V-nya cukup sehingga hanya terjadi entrainment saja gitu, nggak sampai yang flooding berlebihan gitu ya. Nanti di belakang itu ada beberapa tes yang kita bisa lakukan ya. Ini cukup apa enggak dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebenarnya videonya nanti menunjukkan flooding itu dan entrainment itu seperti apa. Kemudian yang satunya lagi ini yang menjelaskan weeping itu terjadinya seperti apa. Nanti Anda silahkan boleh melihat di ininya saja ya, di webnya saja, karena khawatirnya nanti saya nyalakan nggak ada suaranya, begitu saya coba share audio nanti bermasalah lagi. Jadi kita langsung saja ke sini. Nah, oh iya, tadi mungkin ada yang bagian yang belum kita bahas juga ya. Tadi weeping sudah, kemudian entrainment sama flooding sudah, nanti ada coning, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, dalam perancangan tray column ini, nanti kita menggunakan laju uap dan laju cairan di bagian atas dan bagian bawah. Ya, nanti bisa berbeda ya, laju uap di bagian atas, bagian bawah itu berbeda. Dan konsekuensinya apa? Gitu. Karena kita menggunakan laju uap ini yang dimana atas sama bawah bisa berbeda, maka konsekuensinya dimensi kolom bagian atas dan bagian bawahnya juga bisa berbeda. Ya, mengenai gitu. Laju ini di mana di bagian atas, di bagian bawah itu berbeda. Artinya enriching sama stripping nanti bisa berbeda gitu ya dimensinya. Sebagaimana di awal kemarin kita lihat ada kolom-kolom itu yang bisa bawahnya besar, atasnya kecil, atau atasnya besar, bawahnya kecil, macam-macam. Ada yang sama. Gitu ya. Nah, untuk rancangan kolom bagian atas itu nanti diwakili oleh tray teratas dalam kolom. Jadi tray yang paling atas gitu ya.
Kemudian untuk rancangan kolom bagian bawah nanti diwakili oleh tray terbawah. Jadi kita hanya merancang nanti yang tray paling atas dan tray paling bawah saja. Gitu ya. Kemudian dalam rancangan tray ini nanti berdasarkan laju uap dan laju cairan antar tray, bukan laju produk atas dan produk bawah gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kemarin dijelaskan laju uap dan laju cairan antar tray gitu ya. Seperti ini uap yang naik kemudian cairannya turun, bukan berdasarkan produk atas dan produk bawah. Produk atas kan berarti distillatnya ini ya. Padahal kan nanti kita merancangnya kan ini uap sama cairan. Sementara kalau produk atas ini hanya bisa cairan jenuh gitu ya. Begitu juga yang bawah, padahal kita bawah itu butuhnya nanti adalah laju uap dan laju cairnya, bukan produk bawahnya. Kalau produk bawahnya berarti nanti hanya satu saja, cairan saja. Itu ya. Jadi kita menggunakan ini laju uap laju uap dan cairan di tray teratas dan laju uap dan cairan di tray terbawah. Biasanya kalau dalam kasus-kasusnya, kasus-kasus yang disediakan, nanti biasanya itu laju uap dan cairan diketahui dalam laju molar. Seperti ujian kemarin ya. Ujian yang kemarin itu kan soalnya diketahui laju molarnya berapa gitu ya. Tetapi dalam perancangan tray nanti, persamaan yang digunakan dan seterusnya, nanti menggunakan laju massa dan laju volumetrik. Kasusnya nanti yang disebutkan mol gitu ya, komposisinya sekian mol dan seterusnya gitu ya, diumpan gitu ya, kemudian produknya kita maunya sekian persen molar dan seterusnya gitu ya, tetapi di perancangan ini nanti kita menggunakan laju massa dan laju volumetrik. Nah, kalau kita mau menentukan laju massa dan volumetrik dari data mol tadi, ya tentu saja kita perlu data properties ya dari masing-masing molekul gitu, data densitas massanya berapa, berat molekulnya berapa gitu ya, sehingga kita bisa menghitung ini laju massa dan laju volumetriknya gitu ya, antara di aliran uap dan di cairan. Sehingga dalam perancangan tray nanti kita perlu membuat lembar data perhitungan awal gitu ya, atau calculation data sheet seperti contoh ini. Ya, nanti kita lihat laporan dari kakak kelas kalian, yang kakak angkatan kalian atau kakak tingkat kalian tahun lalu yang sudah membuat laporan tray kolom, sudah mempresentasikannya. Nanti kita lihat seperti apa sih laporannya gitu ya. Nah, berarti nanti kita di awal untuk membuat perhitungan berikutnya nanti kita perlu membuat data perhitungan seperti ini ya. Jadi kondisi aliran cairan dan uap, laju molarnya berapa, temperaturnya berapa gitu ya, berat molekul gitu ya, yang massa cair berapa, uap berapa, rapat massanya atau densitasnya, yang cairan berapa, uap berapa. Nanti kita bisa memperoleh laju massanya, yang fasa uap, fasa cair, fasa uap, kemudian laju volumetrik, fasa cair, fasa uap, dan tegangan permukaan. Tegangan permukaan nanti yang diperlukan nanti yang di liquid saja. Nah, ini dibuat kondisinya untuk bagian atas dan bagian bawah. Nah, sekarang mengenai rancangan tray kolom untuk fraksi yang akan kita rancang nanti adalah yang tipe ini ya, perforated atau shift tray kolom. Nah, rujukannya atau pustaka yang kita gunakan yang pertama adalah Synod. Ini Chemical Engineering volume 6 di Coulson and Richardson, Introduction to Chemical Engineering Design. Ini cukup tua, bukunya 1983. Ini untuk metode rancangannya. Sementara untuk gambar-gambar nanti bisa dilihat di yang ini, Kister HZ, Distillation Operation Microhill Publishing Company 1990 tahun 1980. Yang ini metode rancangannya, nanti ada contohnya di buku ini, Synod, di babnya Synod ya berarti ya, bukunya sih editornya Coulson and Richardson. Metodenya nanti beserta contohnya nanti bisa lihat di sini. Sementara kalau gambar-gambar kalian mau melihat gambar-gambar detail dan seterusnya, Anda bisa melihat di bukunya Kister. Oke.
berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa definisi dalam kolom yang nanti kita akan gunakan dalam perancangan ya. Anda lihat di sini yang sebelah kiri adalah skema dari tray-nya gitu ya. Ini adalah tray. Kemudian di sini ada calming zone, itu di mana liquid turun dari atas. Kemudian ada area downcomer. Jadi di sini nanti diberikan ruangan ya. Kalau Anda kemarin lihat itu dibuat juring gitu ya, bukan juring ya, apa ya? Jadi ada bagian dari lingkaran itu yang dibuka gitu ya, agar cairan bisa melewati sini ya, ke melewati area yang terbuka ini atau downcomer area ini menuju ke plate yang ada di bawahnya atau tray yang ada di bawahnya. Nah, secara definisi ini kolom area itu berarti yang ini semua ya. Jadi dari area kolomnya ini diameternya dari plate gitu ya. Ini berarti kolom area semuanya ini. Kemudian nanti ada dipotong sebagian, ini digunakan untuk downcomer area. Ya, downcomer area. Jadi yang di sini berarti nanti yang dipotong ini jadi downcomer area. Gitu ya. Yang di lubang gitulah ya. Nah, kemudian sisanya ini adalah net areanya. Area bersihnya ini sisanya. Setelah dipotong dan kamar area. Nah, lalu ada namanya lagi adalah aktif area. Aktif area. Jadi net area ini nanti masih dipotong lagi gitu ya. Yang aktif area ini adalah yang nanti digunakan untuk kontak antara cairan dan uap. Jadi cairan dan uap nanti kontaknya di sini. Ya, di area yang sudah dipotong dan kamar area sama calming gitu ya. Dan kamar sama calming ini yang dari atas ini, yang dari cairan yang turun dari atas. Berarti yang sebelah sini. Ini yang garis putus-putus ini. Sebelah sana areanya adalah yang di sini. Nah, ini calming, ini cairan turun gitu ya. Nah, kontak aktifnya adalah di sini. Aktif areanya itu nanti di sini. Nah, sisanya yang ini adalah dalam kamar. Nah, kemudian nanti ada whole area gitu ya. Namanya juga perforated tray ya. Berarti ada lubang-lubangnya gitu. Lubang-lubangnya juga nanti ada total luasnya itu berapa sih gitu. Kita mau membuat plate-nya tray-nya itu nanti luas lubangnya di situ berapa sih? Nah, itu whole area. Nah, nanti definisi area ini nanti yang akan kita gunakan dalam perancangan. Jadi Anda jangan bingung, nanti di bukunya juga ada sih itu, penjelasan mengenai ini gitu ya. Oh, simbol AC ini untuk kolom area gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada lagi, ini seperti yang tadi ya, seperti yang di depan tadi, tetapi lebih apa ya, agak sedikit berbeda gini bentuk kurvanya gitu ya. Ini Anda juga bisa lihat ini di bukunya Sinod. Nah, ini liquid rate, kemudian vapor rate, sama seperti tadi gitu ya. Di sini ada excessive entrainment, ada flooding, dan kamar backup limitation, ini berarti yang kamar flooding tadi. Kemudian ada whipping, whipping. Kemudian yang ini conning ya, conning ya. Jadi conning yang tadi di gambar yang tadi mungkin belum ada, ya ada conning. Jadi kalau laju alirnya kecil, kemudian laju uapnya cukup kencang, nanti akan membentuk conning. Jadi si uapnya ini nyembur gitu ya. Jadi bagian liquidnya itu akan bentuk seperti cone gitu. Seperti apa ya? Seperti corong es krim. Cone seperti itu sehingga liquidnya itu jadinya seperti dibatasi oleh uap gitu ya. Jadi liquidnya nggak bisa ketemu dengan uapnya dengan baik gitu. Jadi disembur gitu, ya menyingkir ke arah kanan kiri gitu. Jadi kalau misalkan barangkali kalau di gambar itu nanti ya seperti ini barangkali ya, disembur itu nanti uapnya ke sana, di liquidnya begini jadinya nggak bisa ketemu atau kontak dengan uapnya dengan baik gitu. Karena terbang gitu. Nah, batas atas kecepatan uap itu nanti adalah yang kondisi flooding. Nanti kita bisa nanti ada panduannya untuk menghitung ini ya, flooding seperti apa. Nah,
Tapi efisiensi plat yang tinggi itu adalah pada kecepatan yang tinggi. Ya, tentu saja, tapi kalau jangan terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi nanti bisa flooding atau excessive entrainment gitu ya di situ. Nah, kecepatan uap itu sebaiknya memang 70-85% dari kecepatan flooding. Jadi 70-85% kecepatan flooding. Misalkan floodingnya nanti terjadi di kecepatan floodingnya berarti nanti rasio antara L per V-nya berapa gitu ya. Nanti di situ diambil 70-85%. Biasanya nanti 80 atau 85% gitu diambilnya dari kecepatan flooding. Nah, itu yang kita gunakan untuk perhitungan awalnya nanti. Pak Udin, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Yang ini kan vapor terhadap liquid ya. Ini kok bentuknya jadi seperti kotak begitu ya Pak? Beda sama yang tadi dikasih di awal-awal. Ada juga yang Ya, vapor terhadap liquid tapi kayak bulat begitu Pak. ya oke. Ya, ini mungkin karena ya beda reference saja ya. Tapi intinya itu adalah jadi Anda tidak perlu terpaku apa ya, terlalu oh ini angkanya berapa dan seterusnya dari sini ya. Ini sebenarnya kan nggak ada angka-angkanya ini. Ini hanya skematik saja. Tadi juga hanya skematik gitu ya. Barangkali di sini lebih dibuat batas-batasannya lebih jelas gitu ya, karena entah referensinya berbeda. Kalau yang ini setahu saya di Sinot yang saya punyanya yang soft file-nya itu yang aduh lupa saya tahun berapa gitu. Itu gambarnya yang seperti ini. Kalau yang tadi mungkin dari referensi yang lain. Tapi intinya adalah kita menggunakan area di mana gitu ya. Nanti ada batasan-batasannya gitu ya. Jangan sampai terjadi weeping berlebihan, jangan sampai terjadi flooding gitu ya. Kemudian jangan sampai coning, dan di sini mungkin nanti jangan sampai back down cover flooding juga gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Yang penting di sini yang dimaksudkan adalah Anda mengerti bahwa nanti areanya adalah di sini gitu, area yang diharapkan gitu. Jangan sampai terjadi weeping berlebihan, flooding, dan seterusnya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa antara yang tadi dengan yang ini. Gitu ya sih ya. Oh, jadi sebenarnya itu sama ya Pak? Ya, sebenarnya sama. Jadi artinya Anda nanti bekerja di area yang tengah-tengah ini gitu. Itu ada batasan-batasannya. Tapi nanti perhitungannya nanti adalah perhitungannya. Ini penjelasan skematik saja. Skematik kurva ini juga nggak ada angkanya kan. Nanti di kurva-kurva yang berikutnya nanti ada yang sudah begini dan seterusnya. Ini hanya penjelasan skematik untuk menggambarkan gitu. Area kita adalah nanti yang di sini gitu. Gitu ya sih ya. Oke, makasih Pak. Oke. Nah, berikutnya kan tadi dibilangnya adalah batasan paling atasnya kecepatan atas atau kecepatan uapnya adalah kondisi flooding gitu ya. Kondisi flooding, dan diharapkan kecepatan uapnya nanti sekitar yang baik ya, 70-85% gitu, mungkin nanti 80-85% gitu ya dari kecepatan floodingnya. Nah, terus bagaimana kita memperkirakan gitu ya flooding velocity gitu ya. Nah, flooding velocity nanti ini adalah atas dasar net area ya. Jadi area yang net tadi ya, yang sudah dijelaskan di depan, net area. Jadi kecepatan flooding velocity-nya itu F itu sama dengan K1 kali rho, ini densitas liquid, densitas vapor dibagi densitas vapornya. Nah, K1 ini diperoleh dari mana gitu ya? K1 ini diperoleh dari diagram FLV versus K1. Nanti ada diagramnya seperti ini, FLV versus K1. Nanti dari K1, nilai K1 ini nanti kita gunakan untuk menghitung ini ya, kecepatan floodingnya. Gitu ya. Kan tadi Anda berarti dari kurva tadi berarti Anda perlu mencari nilai FLV-nya ini ya. Ya, FLV atau rasio antara liquid flow rate dengan vapor flow rate. Ingat di sini adalah LW, yang di bawahnya adalah VW. Artinya dalam massa gitu ya. Bukan molar lagi tapi massa. Nah, berarti ada data yang di depan tadi yang sudah Anda kumpulkan nanti digunakan untuk menghitung FLV. Dari FLV dari FLV nanti kita bisa memperoleh nilai K1-nya berdasarkan plate spacing-nya. Ini ada pilihan plate spacing, nanti kita pilih plate spacing yang mana. Kemudian kita dapat K1. Dari K1 kita bisa menghitung flooding velocity.
dari flooding velocity, nah nanti kita bisa menghitung, oh berarti uap tekanan, laju alir uapnya, yang ini tadi ya, kecepatan uapnya adalah sekian persen dari kecepatan floodingnya. Nah, sekarang ingat di gambar ini ya, kurva yang kita gunakan untuk menentukan K1 nanti kita gunakan untuk menghitung kecepatan flooding, itu ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Yang pertama adalah hole size-nya kurang dari 6,5 mm. Jadi kalau kurva tadi itu berlaku kalau hole size dari plate kita itu kurang dari 6,5 mm. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya adalah tinggi weir kurang dari 15% of plate spacing. Nah, misalkan kita di awal sudah menentukan plate spacing, saya plate spacing-nya sekian gitu ya. Kemudian tinggi wear-nya berarti harus kurang 15% kurang dari plate spacing-nya. Gitu kan. Plate spacing-nya berapa? Kita berarti tinggi wear-nya kurang dari itu. Kemudian sistemnya adalah non-foaming, jadi anggapannya non-foaming. Berikutnya, hole area dibagi aktif areanya adalah lebih besar dari 0,1. Artinya, hole area, lubang-lubangnya, jadi area yang lubang-lubang tadi, dibandingkan dengan aktif area, jadi yang ini ya, hole area itu berarti yang ini, lubang-lubang, totalnya, misalkan lubangnya berapa, bukan lubangnya berapa, misalkan luas hole area-nya ada berapa, kemudian dibandingkan dengan aktif area. Aktif area berarti yang ini. Itu lebih besar dari 0,1. Artinya 20% dari aktif area itu, lebih dari 10% dari aktif area itu berupa lubang-lubang. Ya, berarti 90% sisanya tidak berlubang. Kemudian yang yang berikutnya, liquid surface tension-nya itu adalah 0,02 Newton per meter. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak seperti persyaratan ini begitu ya? Maka kita bisa melakukan koreksi K1 gitu. K1-nya dikoreksi. Jika whole area per aktif areanya gitu ya, misalkan 0,08 gitu ya, maka kita perlu kalikan nilai K1-nya dengan 0,9. Kalau misalkan nilainya 0,06 gitu ya, whole area per aktif areanya adalah 0,06, jadi hanya 6% saja yang berlubang, yang jadi luasan lubang itu, maka nilai K1 yang kita peroleh harus dikalikan atau dikoreksi dengan 0,8. Nah, kemudian untuk liquid surface tension gitu ya, mungkin liquid surface tension-nya tidak pas seperti ini, maka kita bisa kalikan dengan ini. Liquid surface tension kita berapa? Dibagi 0,02 pangkat 0,2 gitu ya. Nilai K-nya berarti K1 dikalikan ini gitu ya. Untuk koreksi. Oke. Nah, ini yang tadi kita bicarakan, jadi ya yang pertama tadi adalah berarti kita perlu menentukan kecepatan flooding dari uapnya. Kecepatan floodingnya berarti kita memerlukan nilai K1. Ya. K1 kita peroleh yang pertama dengan menghitung FLV-nya, flooding velocity. Ini adalah fraksi laju uap cairnya gitu ya. Cair uap kebalik antara cairan dengan uapnya. Kemudian yang berikutnya data yang diperlukan adalah plate spacing. Jadi yang perlu Anda ingat di sini, ini plate spacing-nya sudah ada kurvanya ya. Jadi yang paling bawah adalah 0,15, yang paling atasnya adalah 0,25, 0,3, 0,45, 0,6 dan 0,9. Dan kalau Anda perhatikan di sini juga skalanya tidak linear gitu. Tidak sama persis begitu gitu. Dan tugas kita nanti dalam merancang, kita menggunakan yang sudah ada. Artinya, adanya plate spacing itu 0,6, ya sudah pakai 0,6. Adanya 0,45, ya gunakan yang 0,45 gitu. Sebagaimana kalau Anda mencari sepatu gitu ya. Sepatu adanya
nomornya 41, 42 gitu ya, atau 39, 40 gitu. Wah, saya kok nggak cocok di 40 dan nggak cocok di 40 kekecilan, 41 kegedean, saya maunya 40,5, ya nggak ada ukurannya gitu ya. Jadi Anda menggunakan yang standar yang sudah ada. Ini juga kurvanya sudah disediakan, adanya itu seperti ini gitu. Kalau misalkan apa namanya ya menggunakan menggunakan yang lain juga ya nggak ada kurvanya di sini gitu. Nah, kemudian untuk berarti ini tadi sudah ya memperkirakan tray spacing-nya gitu ya. Tray spacing-nya dipilih gitu, kemudian nanti ada juga estimasi diameter kolom. Ya, untuk diameter kolom gitu kan. Diameter kolomnya kita sudah menentukan untuk memperoleh diameter kolom berarti nanti kita perlu estimasi down kamar area gitu. Kan tadi yang diperlukan adalah aktif area ya. Yang diperlukan untuk menghitung tadi kan aktif area. Jadi antara whole area dibagi berbanding dengan aktif areanya gitu. Berarti kita harus memperkirakan dulu, mengestimasi dulu berapa sih down kamar areanya karena yang dibutuhkan adalah whole area per aktif area gitu. Nah, trial yang pertama kita bisa gunakan, kita bisa ambil yang pertama down kamar areanya kita gunakan 12% gitu ya. 12% dari kolom area. Jadi ini kolom area. Kemudian kita estimasi untuk trial yang pertama adalah menggunakan 12%. Jadi aktif down kamar areanya adalah 20% dari kolom area. Nah, kemudian trial yang berikutnya kita menggunakan whole area per aktif areanya adalah 0,1. Jadi ini trial pertama ya. Karena ini tadi kan butuh itu ya, butuh whole area per aktif area gitu ya. Kemudian butuh karena butuh aktif area berarti juga kita butuh net area juga kita butuh down kamar areanya berapa. Jadi kita di awal trial dulu. Untuk down kamar 12%, untuk rasio antara whole area dan aktif area kita gunakan 0,1 atau 10%. Gitu. Nah, kemudian yang tahap berikutnya ini adalah mengenai pola aliran cairan dalam tray. Pola aliran cair dalam tray, pola aliran cairan ya dalam tray. Kemarin kita bahas ada yang multiple pass, ada yang single pass, kemudian ada yang reverse flow gitu ya. Nah, ini pola areanya memang tentu saja dipengaruhi oleh laju alir cairan gitu ya, laju alir cairan dan diameter tray. Kemarin sempat kita singgung gitu ya. Kalau yang reverse flow biasanya untuk yang aliran kecil gitu ya, like liquid flow rate-nya kecil. Kemudian untuk yang yang multi pass gitu atau yang double pass kemarin contohnya itu biasanya untuk yang liquid flow rate-nya gede, diameternya juga gede gitu ya. Ini kan ke atas ini kan berarti liquid flow rate ya, liquid flow rate-nya gede ke arah atas, kemudian yang ke arah kanan ini berarti diameter kolomnya gede. Di sini bisa Anda lihat double pass ini dia areanya di situ, kemudian yang reverse flow ini yang paling bawah. Nah, biasanya nanti kita beroperasinya harapannya sih di sini gitu ya, di bagian yang single pass gitu ya. Jadi biasanya ini yang standar yang tersedia itu yang cross flow atau cross flow single pass ini ya. Yang tersedia, yang banyak tersedia standarnya itu nanti yang di sini gitu. Harapannya kita juga bisa dapat diameter kolom dan liquid flow rate sehingga kita bekerja di daerah ini. Nah, dari hasil estimasi tadi diameter kolom dan seterusnya, kita dapat diameter kolom dan harapannya bahkan kita mengevaluasi atau mengestimasi bagian bawah dan bagian atas ya. Harapannya sebisa mungkin nanti diameter atas dan bawah itu sama gitu. Ya, gitu. Disamakan gitu harapannya gitu. Sama dan dalam perhitungan nanti kita di awal itu kita samakan gitu. Diameter kolom atas dan diameter kolom bawah gitu ya. Dari hasil perhitungan tadi kolom atas berapa, kolom bawah berapa gitu ya. Dari hasil perkiraan menggunakan laju alir liquid di atas dan laju alir
vapor di atas, laju alir liquid di bawah, dan laju alir vapor di bawah. Dari situ nanti kita dapat diameternya kolomnya, yang atas berapa, yang bawah berapa. Gitu. Harapannya nanti kita bisa memperoleh diameter kolom yang sama. Dan biasanya itu lebih disukai dalam fabrikasinya gitu ya. Enak kan diameternya sama dari atas ke bawah gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata sudah dicoba gitu ya, ini sudah disamakan diameter kolom atas bawah, kemudian setelah dicoba-coba gitu ya, dibuktikan dan seterusnya, nanti ada tahap-tahap bukti tahap-tahap tesnya gitu ya, tahap ujinya gitu. Apakah lolos uji atau tidak gitu. Ternyata setelah diuji berkali-kali nggak bisa, itu memang harus berbeda gitu antara atas bawah. Ya sudah, berarti nanti kolom Anda yang didesain itu punya diameter bawah dan diameter atas yang berbeda. Gitu. Tapi sebisa mungkin nanti kita samakan diameter kolom atas dan kolom bawahnya. Ya, nanti begitu sudah dapat diameter kolom ini, nanti kita bandingkan dengan yang standar yang ada di pasar gitu ya, yang ada di pasaran gitu. Berapa sih diameter pipa gede gitu yang ada itu? Oh, dia misalkan dari hasil hitungan kita punya dapatnya berapa gitu. Kemudian yang mendekati yang ada di pasar diameter kolomnya itu adalah sekian dengan ketebalan sekian dan seterusnya gitu. Balik lagi, dalam kita merancang ini kita harus melihat standar yang ada gitu ya. Kita tidak bisa ya, kalau boleh nggak Pak kita buat yang khusus, ya boleh, tapi nanti jadinya mahal. Jadi seperti kalau Anda bikin baju gitu yang tailor made gitu, yang khusus ngepas dengan badan Anda, itu biasanya memang beda gitu ya, biayanya dengan kalau sudah yang menggunakan ukuran-ukuran standar gitu ya, produksinya sudah massal dan seterusnya gitu ya, itu biasanya lebih murah. Tapi kalau tailor made gitu yang khusus gitu, desain-desain khusus, biasanya lebih mahal. Oke. Nah, dari hasil ini tadi, dari hasil tahap pertama tadi, kita memperoleh namanya adalah professional plate design. Jadi desain sementara kita gitu ya. Kita punya plate spacing tadi yang kita sudah perkirakan, kita punya down kamar area yang sudah kita perkirakan juga tadi ya, kita pilih-pilih berapa gitu ya di trial awal. Kemudian whole area per aktif areanya juga kita perkirakan juga, sehingga dapat diameter kolomnya juga nanti masih perkiraan juga gitu ya. Apakah ini lulus uji atau tidak gitu ya. Nah, dari desain-desain yang kita peroleh tadi, yang desain sementara, yang profesional desain tadi, maka kita perlu tes ya. Perlu diuji gitu ya. Perlu diperiksa gitu ya. Yang pertama adalah pemeriksaannya adalah whipping condition. Nah, gimana whippingnya gitu ya. Kita perlu cek, whippingnya terlalu berlebihan, nggak bisa, berarti nanti harus ada desain yang tadi perkirakan di awal kita ubah. Ya trial and error gitu ya, trial and error gitu. Seperti Anda kemarin diajarkan tentang multi komponen juga ada trial-trialnya gitu ya. Pertama saya masukkan angka sekian gitu. Kemudian dicoba-coba gitu sampai tidak terjadi whipping. Kemudian yang berikutnya adalah plate pressure drop. Bagaimana dengan pressure drop-nya gitu ya. Jadi ada ada penurunan tekanan nanti. Jadi uap itu kan ada yang ke atas ini ya, bergerak ke atas. Nah, uap nanti di setiap tray itu nanti akan ketemu dengan cairan. Nah, tentu saja begitu sampai di situ nanti ada perubahan tekanan gitu ya. Terus itu sampai ke atas. Nah, di setiap satu tray itu ada batasannya gitu. Berapa sih pressure drop yang diizinkan gitu ya. Jadi ada batasannya. Kalau melewati yang diizinkan ya nggak bisa, berarti harus diubah desainnya. Di awal nanti harus ada yang diubah lagi, dihitung lagi. Kemudian yang berikutnya ada down kamar liquid backup, froth head dan down kamar residence time. Jadi di bagian down kamar tadi kan ada liquid yang turun ya, kemudian ada cairan di situ yang menggenang, yang sehingga memberikan waktu uap-uap yang terbawa oleh aliran cairan itu bisa terpisahkan. Sehingga yang turun bagian bawah nanti yang masuk ke plate berikutnya sudah clear berupa liquid saja. Nah, berarti si liquid ini di bagian down kamar perlu waktu tinggal yang cukup. Ada residence time-nya yang di standar gitu ya. Biasanya harus berapa sih residence time-nya gitu ya. Nanti ada angka-angkanya.
Kalau misalkan terlalu singkat atau kurang dari yang disyaratkan itu, maka nanti pemisahan uap cairnya jadi tidak sempurna, ya, kurang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah entrainment. Excessive entrainment enggak gitu ya. Kalau semuanya dari hasil keempat uji ini ternyata sudah lolos gitu ya. Oke, sudah lolos semua, berarti desain kita sudah oke gitu, udah bagus. Tapi perlu diingat bahwa dalam mendesain kolom ini tentu saja kita perlu menghasilkan kolom yang selain memenuhi persyaratan-persyaratan ini, selain memenuhi batasan-batasan ini, juga harapannya kita mempunyai kolom yang murah, gitu ya. Biayanya murah gitu. Murahnya gimana ya? Berarti tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kemudian juga ya, yang intinya itu sih yang paling utama, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, gitu ya. Karena kalau misalkan tinggi sekali, gitu, ternyata kolom kita ini masuk semua karena plate spacing-nya dipilih yang paling tinggi, gitu ya. Yang paling besar, udah plate spacing-nya paling besar sehingga semuanya masuk semua. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya kolom kita tinggi sekali dan biayanya menjadi sangat mahal. Jadi kalau di kuliah yang tahun lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya itu Pak Danu sering menekankan gitu ya. Jadi dalam pengoperasiannya itu berapa sih gitu ya. Jadi lebih murah itu dibandingkan dengan capital cost-nya itu. Capital cost-nya capital cost-nya itu berlebihan, jangan sampai terlalu mahal gitu ya, karena biasanya lebih mahal bila dibandingkan dengan yang operational cost-nya untuk kasus ini. Sehingga sebisa mungkin kita mendesain kolom yang murah gitu ya, agar capital cost-nya juga rendah. Nah, ini adalah tes yang tadi kita perlu lakukan ya. Yang pertama adalah whipping. Nah, whipping ini yang seperti sudah pernah saya singgung adalah di mana cairan-cairan itu bocor ya melalui lubang dari plate-nya. Nah, sehingga kecepatan yang rendah yang diizinkan, kecepatan paling rendah yang diizinkan nanti adalah kecepatan pada whip point. Nah, bagaimana caranya agar misalkan masih terjadi whipping gitu ya, maka whole areanya harus dipilih sehingga pada operasi laju rendah kecepatan uap masih di atas kecepatan pada whip point. Begini. Jadi kalau misalkan whipping itu kan terjadi karena berarti laju alir uapnya kan tidak cukup mengangkat liquidnya gitu ya. Padahal kan mestinya uap ini mendorong ke atas gitu ya, memenuhi semua lubang itu sehingga tidak ada liquid yang bocor ke bawah gitu ya. Tidak ada yang liquid cairan yang merembes ke bawah melalui lubang-lubang itu. Berarti kan lajunya rendah ya, lajunya rendah. Gini, kalau Anda bayangkan misalkan Anda punya selang gitu ya, Anda pegang selang gitu. Anda pegang selang air gitu ya, lajunya tetap laju volumetriknya tetap, tetapi begitu Anda pencet gitu ya si selangnya itu, Anda pencet kan areanya jadi kecil ya, areanya kecil. Si laju atau kecepatannya, laju linear velocity-nya itu kecepatan linearnya itu menjadi lebih kencang dalam volumetrik yang sama. Jadi makanya harus di sini whole areanya harus dipilih sehingga pada operasi laju rendah kecepatan uap kecepatan uap yang rendah pun masih bisa ini ya di atas kecepatan whip point-nya. Gitu. Jadi nanti yang di otak-atik nanti di sini adalah whole area. Kemudian yang berikutnya adalah pressure drop. Jadi pressure drop-nya adalah pressure drop siapa gitu ya? Pressure drop dari yang tadi saya bilang uap gitu. Uap kan naik ke atas gitu ya, punya tekanan. Begitu ketemu dengan cairan, nanti tekanannya akan berkurang. Gitu kan? Akan berkurang. Nah, di setiap tray ini pressure drop yang diizinkan adalah
sampai dengan 150 mm liquid gitu ya. Jadi setinggi 150 mm liquid pressure dropnya. Kalau lebih dari itu berarti tidak masuk ya. Berarti desain Anda harus dievaluasi, harus diganti lagi gitu ya. Harus diubah, entah nanti yang diubah yang mananya itu ya. Dan maksimal pressure drop jadi total, jadi kesemuanya dari kondisi operasi itu nanti maksimumnya adalah 10% dari tekanan operasi. Nah, pressure drop-nya itu total pressure drop-nya itu di mana saja sih gitu ya. Nah, ini ada beberapa parameter ya bisa kita gunakan untuk menghitung pressure drop dari dari uapnya itu ya. Totalnya itu ada di mana saja sih gitu ya. Ada di bagian tray-nya sendiri ya. Tray-nya sendiri itu punya pressure drop kan. Tanpa dikasih liquid juga nanti akan terjadi pressure. Jadi gasnya itu begitu melewati tray, walaupun tanpa cairan gitu ya, walaupun tanpa cairan di atasnya itu sudah terjadi pressure drop gitu. Jadi ini yang baik. Kemudian yang kedua, sebentar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah HW. Ini tinggi berarti tinggi dari wear-nya ya. Jadi ada tinggi apa sih namanya? Ini kan wear, di sini kan ada wear, ada bendungan. Bendungan ini kan ada liquidnya ya. Nah, ini juga setinggi liquid yang ada di wear ini juga akan memberikan pressure drop gitu ya. Kemudian yang kedua adalah HOW, tinggi dari overwear-nya gitu ya. Jadi di sini ada wear, ada bendungan, kemudian di sini masih ada liquid ya, di puncak. Ini mungkin gambarnya yang bagus itu sebentar ya. Yang ini kali ya. Jadi ini wear, bendungan, tinggi ini kan ada liquid ya, setinggi wear ini. Nah, ini akan memberikan pressure drop. Kemudian yang berikutnya HOW di sini, overwear ya, di atas dari bendungan ini. Nanti juga ada ketinggian dari liquid ya. Nah, ini juga akan memberikan pressure drop sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang residual R. Nanti hitungannya seperti apa itu ada di di bukunya Sinat ya. Itu residual head gitu ya. Mudah-mudahan nggak error. Oke, berikutnya mengenai down kamar liquid backup. Jadi di bagian liquid backup ini kita juga perlu analisis ya. Seperti tadi kita diskusikan, kita bahas sebelumnya, kita singgung berikutnya, sebelumnya itu down kamar area dan tray spacing yang dipilih harus menyebabkan tinggi cairan dan float dalam down kamar tidak melebihi puncak wear di tray atasnya. Jadi nanti down kamar ini ya, dan float gitu ya, down kamar yang berisi cairan dan float ya, tinggi dari floatnya itu harapannya tidak melebihi puncak dari wear di tray atasnya. Jangan sampai dia melebihi sini ya. Kalau melebihi ini berarti banjir nanti. Nah, di sini berarti cairannya tidak bisa mengalir ke bawah sini, jadi terjadi banjir. Sebentar.
Pak Wawan boleh sekalian nanya nggak? Mungkin Pak Udin lagi agak sibuk. Oke, silakan, Yosi. Oh, oke Pak. Eh, ini pressure drop ini berarti patokannya itu di aliran cairannya ya Pak? Penurunan tekanan karena aliran cairan gitu ya Pak? Bukan, penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap karena menembus cairan ini tadi. Gitu ya, Yosi. Halo? Halo, iya Pak. Nah, jadi uapnya menembus cairan di sini. Ya, ketemu dengan cairan ini dan plate-nya sendiri ya, itu akan menyebabkan terjadinya pressure drop. Ya, totally pressure drop ini di sini uap ketika menembus ini tadi. Yang pertama, walaupun ini sudah nggak ada cairannya ya, ini uap itu menembus apa namanya plate-nya ini atau tray-nya ini, dia akan terjadi pengurangan tekanan, akan terjadi pressure drop. Gitu kan, karena dia ya penyempitan lah ya, kan tadinya di sini kan kosong nih uapnya, kan di sini ruang kosong kan, uap begitu masuk ke sini ada lubang-lubang khusus gitu ya, lubang-lubang kecil, dia hanya bisa lewat situ gitu kan, artinya makin berdesak-desakannya pressure drop. Nah, itu yang pertama oleh dry plate. Kemudian yang kedua adalah ini karena ada cairannya tadi setinggi ini, cairan setinggi ini nanti akan memberikan pressure drop, ditambah cairan lagi setinggi ini, setinggi HOW ini ya. HOW itu di sini nanti kecil ini di atas. Jadi kalau ini liquid begitu ya, ini weir bendungannya berisi cairan, di atasnya juga masih ada tinggi sedikit ya cairannya. Ini akan memberikan pressure drop kepada uapnya. Dan yang terakhir ada residual. Residual ini ada persamaannya nanti. Residual itu nanti kalau di bukunya ini saya edisi berapa ya? Edisi keempat. Sorry. Sorry ya, ada sedikit gangguan. Jadi ini ada persamaannya untuk yang residual ini. Jadi Anda bisa lihat kalau di saya Coulson Richardson yang volume 6 edisi keempat itu di persamaan 11.89. Di situ ada rumus yang digunakan untuk menghitung HR-nya atau residual head-nya yang ditentukan oleh densitas dari cairan. Jadi 12,5 kali suku pangkat 3 dibagi densitas dari cairannya. Begitu ya sih, jadi bukan cairan ya, uap. Gitu. Uap ketika menembus itu tray ini dia mengalami penurunan tekanan. Gitu ya. Oh, ada pertanyaan lain. Oke, makasih Pak. Oke. Oke. Kok malah jadi error ini? Sebentar. Udah bisa. Oh, slide saya malah keluar. Sebentar. Saya share lagi ya. Tadi ngelihat chat malah jadinya bermasalah. Oke. Paling enak emang gak usah pindah-pindah dulu. Nanti chatnya kita lihat belakangan ya. Maaf ya. Oke, jadi pressure drop-nya bukan pressure drop cairan, tapi pressure drop uap. Tapi cairan-cairan yang ada dalam situ itu akan memberikan pressure drop kepada uapnya. Nah, kemudian ini tadi mengenai downcomer liquid backup-nya ya. Jadi ini Anda lihat di sini ada clear liquid, kemudian di sana di atasnya masih ada froth. Total ketinggian ini jangan sampai melebihi ketinggian weir yang ada di plate sebelumnya, di atasnya, jangan sampai nanti banjir. Kemudian ini pertimbangannya adalah uap yang ada dalam downcomer harus lepas ke atas. Jadi uap-uapnya ini harapannya nanti harus terpisah, karena memang fungsi dari tray ini mencampur dan memisahkan, gitu ya. Mencampur uap cair dan memisahkan, gitu. Begitu sudah tercampur nanti harus terpisah. Kalau ada uap yang terbawa ke sini, ke aliran cairan harus dipisahkan. Kalau ada cairan yang terbawa ke aliran uap, ya harus terpisah juga, gitu. Kalau yang di atas ini fungsinya plate, yang bawah nanti fungsinya ini downcomer kita nanti. Nah, pertimbangannya tinggi clear liquid dalam downcomer tidak boleh melebihi 0,5 kali plate spacing ditambah wear height. Jadi tinggi clear liquid yang ada di sini tidak boleh melebihi 0,5. Jadi ini spacing dibagi 0,5. Spacing tambah wear dibagi 0,5. Jangan sampai lebih dari itu.
Nah, nanti yang dihitung dari down kamar ini adalah residence time-nya nanti. Ya. Jadi liquid di dalam down kamar ini harapannya dia tinggal di situ setidaknya minimal 3 detik. Gitu ya. Kalau kurang dari 3 detik, pemisahan antara ini tadi uap dengan cairannya itu tidak sempurna. Jadi yang ke bawah itu masih ada uap yang terbawa. Padahal harapannya kan uap tetap naik ke atas ya. Kalau ke bawah nanti ya berarti efisiensi dari pemisahannya kurang bagus. Nah, kemudian untuk entrainment, ya tadi sudah, whipping sudah, kemudian press stroke sudah, kemudian entrainment. Jadi untuk entrainment-nya nanti maksimum adalah 10%. Hitungnya seperti apa? Ya, nanti ada hitungannya. Jadi kalau Anda tidak memenuhi ini, berarti harus yang angka-angka di awal tadi harus diulang, ya, diganti ya, di trial lagi gitu ya. Ini tadi sudah. Oke, ini kemudian dalam perancangan kolom tadi kita sudah bahas juga terminologinya. Nah, ini adalah ya ini yang tadi kita bahas-bahas yang weir itu yang mana gitu ya. Kemudian down kamar yang mana. Ini kan tadi kita di depan sudah bahas ya. Aktif kolom area yang ini, kolom area yang ini, kemudian down kamar itu yang dipotong, net area itu berarti sisanya, aktif area itu yang setelah dikurangi calming zone sama down kamar, kemudian yang whole area itu yang ini. Nah, weir itu nanti ada di batas ini yang di bagian down kamar tadi. Ya, ini kalau misalkan ini down kamar, ini misalkan plate-nya, kemudian di sini ada down kamar, nah di sini ada weir-nya, ada bendungannya. Panjang weir itu ini dari sana ke sini ya. Jadi ini bukan pas diameter itu. Misalkan luas areanya berapa gitu, kalau dibuat ini jadi ini ada panjang LW-nya, kemudian tingginya ini di sini. Ya, tingginya itu yang weir-nya itu yang ini nanti berarti bendungannya ya, bendungannya itu setinggi ini nanti. Dia itu dari sini sampai sini ya nanti ya bendungannya. Ya, tinggi weir itu biasanya nanti 3, 4 atau 5 cm. Weir itu bendungan. Kalau tidak dikasih bendungan ya bablas gitu ya. Kalau misalkan ya sama lah ya kalau sekarang kita hutannya sudah gundul gitu ya. Dan sudah gundul begitu ada hujan deras, airnya udah hilang, nggak ada yang tersimpan gitu ya. Nggak ada yang tersimpan di dalam kita nggak punya simpanan air lah gitu. Udah begitu hilang ya airnya, hujannya habis ya sudah hilang semua gitu. Ini kalau ada bendungan, makanya kalau sekarang kan ada bendungan buatan gitu ya tujuannya ini. Kalau pas lagi airnya banyak disimpan gitu, nanti kalau pas ada ya pas kekeringan ya airnya bisa dialirkan. Gitu ya. Nah, ini kalau bendungannya ini kalau di plate ya penjaga biar liquidnya di sini dulu gitu ya, nggak langsung atas ke bawah. Nah, kemudian untuk tray atau plate spacing ini yang ini ya dari tray ke tray ya, dari tray ke tray. Ini tray atas, ini tray bawahnya. Jadi panjang atau jarak antar tray ke tray ini disebut sebagai tray atau plate spacing. Nah, ini ada standarnya. Ya, standarnya tray atau plate spacing ini adalah 0,5, 0,25, 0,3, 0,45, 0,6, dan 0,9. Nah, ini seperti yang di kurva tadi ya, di kurva Sani, yang ini tadi. 0,15, 25, 30, 45, 60, 99. Ini jangan pakai angka-angka yang aneh lagi ya, nggak ada di sini. Harus menggunakan angka yang ada di sini. Sepatu saya 40,5 Pak, nggak ada, adanya 41 atau 40. Gitu. Ya sudah pilih yang mana. Gitu. Seperti itu dalam kita merancang ini. Nah, kemudian tinggi cairan di tray dan daun kamar. Gitu. Nah, tinggi cairan di tray itu nanti yang ini, yang HW itu berarti yang ini ya. Ini weir itu liquid yang ada di yang setinggi weir itu, setinggi bendungannya. Kemudian HOW itu berarti cairan yang di atas bendungan. Jadi nanti ada cairan yang lebih di atas bendungan. Ya kalau pas sebendungan ya air cairannya nggak ngalir gitu kan, makanya harus lebih tinggi dikit lah ya. Lebih tinggi dikit nanti akan kalau nggak lebih tinggi dikit ya nggak bisa ngalir ke sini, terbendung gitu. Jadi lebih tinggi namanya HOW. Ini LT tadi ya, spacing antar tray.
Kemudian ada HB, ini yang liquid backup tadi ya. Ini jarak liquid backup-nya bagian daun kamar. Lagi liquidnya, ini dia dari yang clear tadi sampai ke bagian tray. Kemudian ada namanya, ini adalah apron. Dari bawah ke sini, ini ada apron. Ada apron, bukan apron buat itu ya, bukan apron buat masak ya. Apron. Jadi ini jaraknya, kita ngitung jarak apronnya bukan dari sini ke sini, tapi dari bawah dari tray ini ke atasnya. Ketemu apron ini. Ini jaraknya itu yang ini. Jadi bukan jarak yang ininya ya, bukan jarak dari tray ke bawah, tapi dari tray atas ini ketemu batas yang ke bawah ini. Nah, ini apron, jarak apronnya, HAP. Ya, berikutnya, sekarang kita tadi sudah mempelajari apa namanya dasar-dasarnya ya, seperti apa sih, kenapa kita dalam merancang ini apa saja yang perlu kita perhatikan, begitu ya, apa itu whipping dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tahap-tahap perancangannya seperti apa, gitu ya. Dan nanti begitu sudah dapat professional design, kita sudah dapat desain sementara. Nanti harus kita cek lagi gitu ya, dan ceknya apa saja atau tesnya atau ujinya itu apa saja. Nah, sekarang ini adalah algoritmanya. Anda bisa lihat nanti di apa namanya di bukunya Sinot ini juga, di chapter yang ditulis oleh Sinot. Bahkan ada contohnya, kalau di edisi keempat tuh dia contohnya di 11.11. Tapi kalau kalian punya yang versi yang lain ya silahkan, mungkin agak berbeda. Ini di bab 11 ya. Jadi algoritmanya seperti apa? Ini ada urutannya. Yang pertama, kita harus menghitung laju fraksi laju cair dan uap ya. Laju ya betul, cairan dan uap FLV. Jadi dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah di depan dijelaskan. Liquid vapor flow factor ya. Kemudian yang berikutnya kita harus menentukan tinggi spacing. Ingat, spacing ini kita pilih-pilih dulu ya. Kan kalau kita merancang itu kan maunya, kira-kira kalau merancang ini maunya spacingnya yang besar atau yang kecil? Yang tinggi atau yang pendek? Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo, masih menyimak ya? Yang pendek, Pak. Ya, yang pendek ya. Maunya kita kan semurah mungkin, jadi kita coba dulu dari yang pendek. Jangan kebalik ya, biasanya tuh biar pemisahan uap cairnya oke, tidak terjadi entrainment dan seterusnya. Kemudian liquid backup-nya sudah maaf ya, ada sedikit gangguan. Nah, jadi kita menentukan spacing-nya dari yang rendah dulu. Ya, harapannya kita kan punyanya kolomnya jangan terlalu tinggi dong, maunya kan yang murah berarti yang pendek. Jangan dibalik ya, dicoba dari yang tinggi dulu baru ke bawah. Nah, itu secara pemikiran berarti Anda sudah terbalik gitu. Nah, dan itu biasanya ada nanti yang melakukan hal seperti itu. Udah coba yang tinggi aja gitu, yang paling tinggi aja, yang paling tinggi kan nanti aman gitu, bisa aman semuanya gitu. Tapi jadinya malah kolomnya mahal sekali. Nah, kemudian cari harga K1. Nah, nanti kita bisa menggunakan grafik yang tadi ya. Grafik sebentar, saya sambil lihat bukunya Sinot aja deh. Nah, kalau di Sinot yang edisi 4 nih grafiknya di 11.28. 11.27 yang tadi yang kita sudah perlihatkan juga grafiknya seperti apa. Di situ data yang diperlukan adalah data ini, liquid vapor flow factor. Kemudian yang kedua adalah ini tebakan ya. Yang merah-merah ini kita tebakan dulu. Kemudian dari situ kita
cari harga K-nya ya dari grafik. Begitu harga K-nya kita peroleh, perlu dikoreksi apa enggak gitu kan. Kan tadi ada batasannya kalau dia memenuhi apa namanya beberapa persyaratan tadi, berarti kita tidak perlu koreksi. Kalau ada yang berbeda, berarti kita perlu koreksi. Setelah itu, nah ini K terkoreksinya berapa gitu ya, kita hitung. Berikutnya adalah menghitung kecepatan vapor saat mulai flooding, UF. UF, kecepatan floodingnya itu berapa sih kecepatan vapor saat flooding gitu ya, ini batas atasnya. Kemudian dari kecepatan flooding ini kita tentukan kita maunya apa namanya berapa persen kecepatan uapnya dari flooding ini. Kan tadi ada 70-85%. Misalkan kami mau menggunakan yang 85%, ya sudah, berarti kecepatan maksimum vapor uapnya adalah sekian persen dari kecepatan floodingnya. Berikutnya adalah menghitung net area. Hitung net area. Hitung net area dari kolomnya tadi ya. Hitung net area dari kolom. Kan di depan tadi kita menggunakan beberapa perkiraan areanya, kemudian kita hitung net areanya. Berikutnya tentukan dan kamar areanya, ya, dan kamar areanya berapa. Tadi kita misalkan menggunakan perkiraannya adalah 12%. Kemudian oke, kita coba dulu 12%. Gitu ya. Dari situ kemudian kita menghitung kolom area. Ya, kita dapat kolom areanya berapa. Kemudian aktif area. Aktif areanya berapa gitu ya. Berapa persen tadi kan sisanya kan setelah dikurangi daun kamar area, dikurangi daun kamar area berarti kan sisanya yang lain lagi itu digunakan untuk calming kan berarti. Nah, berarti itu sisa dari kedua ini adalah aktif areanya. Kemudian whole areanya, AH per AA-nya berapa? Kita tentukan juga trial dulu di awal. Misalkan tadi di awal kita menggunakan 0,1 gitu ya. 0,1 atau 10% gitu ya. Kemudian, nah ini baru kita isi tabel areanya. Berikutnya adalah menghitung diameter kolom. Lanjutannya adalah menghitung diameter kolom. Kemudian kita tentukan diameter lubang dari kolomnya, gitu ya. Saya mau sekian milimeter lubangnya, gitu ya. Saya coba sekian milimeter, nah, sudah dimasukkan, di trial dulu. Kemudian tinggi wear-nya berapa, gitu ya. Tadi kan ada wear-nya ada 3, 4, 5 tadi, pilih yang mana, gitu ya. Kita pilih dulu. Setelah itu kita punya hasil rancangan sementara. Nah, hasil rancangan sementara tadi. Jadi kita kan ada diameter sudah ada, aktif areanya berapa sudah ada, hole-nya berapa lubangnya, wear-nya tingginya berapa, gitu. Spacing-nya tadi kita tentukan sekian. Nah, itu baru hasil rancangan sementara. Kemudian dari situ nanti kita uji. Dan pengujiannya juga harus dua-duanya, bagian atas dan bagian bawah. Sorry, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk bagian atas, ya menggunakan laju cair dan uap di bagian atas. Yang bagian bawah, gunakan laju cair dan uap di bagian bawah. Jadi pengujian itu dua-duanya yang dilakukan ya. Diameter atas dan diameter bawah kan tadi. Misalkan kita mau samakan dulu deh, sekian gitu. Kemudian untuk menguji yang atas dan menguji yang bawah, harus menggunakan laju cair dan uap di bagian atas dan bagian bawah. Jangan kalau begitu sudah, oke, diameternya kita samakan, tapi kemudian untuk mengujinya malah menggunakan laju cairan uap dan cairan udah di atas saja kan diameternya sama, ya nggak bisa karena kondisinya kan laju cair dan uapnya di bagian atas dan bawah kan berbeda. Pengujiannya apa saja? Nah, ini tadi yang sudah kita sempat bahas, apakah terjadi whipping gitu ya. Kemudian apakah pressure drop-nya memenuhi, apakah daun kamar backupnya sudah cukup gitu ya, tingginya for di daun kamar sesuai, waktu tinggalnya apakah sudah sesuai gitu ya, sudah cukup gitu ya, apakah jumlah liquid entrapment-nya berlebihan atau tidak. Nah, ini harus kita uji. Begitu sudah lolos semuanya gitu, gitu ya, kemudian berarti tinggal membuat
ilustrasinya atau gambarnya. Oh, seperti ini gitu. Nanti kolomnya itu nanti Anda buat gambar diameter sekian, octave area dan seterusnya, wear-nya, tingginya dan spacing-nya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jika tidak lolos uji, ada bagian-bagian tadi yang nggak lolos, wah ternyata bagian poin 1 nggak lolos, ya udah berarti harus ada yang diubah. Jadi ubah rancangan agar lolos uji. Misalkan tadi spacing-nya, oh ternyata kecilan nih, dinaikkan lagi ke level berikutnya ya, dihitung lagi gitu ya. Kemudian oh misalkan ada yang pressure drop-nya ternyata gede gitu, ternyata pressure drop-nya gede. Tadi kan kita maunya adalah laju alir linearnya maunya kencang gitu ya. Dengan membuat kencang itu diameter hole-nya dikecilin misalkan. Oh berarti kekecilan ini berarti harus digedein sedikit. Nah, seperti itulah nanti diubah-ubah sehingga semuanya lolos uji. Dan harapannya tidak, misalkan Anda pas beruntung nih mencoba sekali langsung lolos gitu. Tapi sebaiknya harus coba diulang-ulang lagi sampai Anda kira-kira memperoleh desain kolom yang harganya paling murah gitu ya. Harga paling murah apa ya, patokannya setidaknya diameternya tingginya yang paling minimal gitu ya, yang paling rendah gitu ya, serendah mungkin, tetapi tetap memenuhi semua kriteria tadi, memenuhi semua persyaratan tadi, gitu ya. Setidaknya itu dicoba. Pas Anda nyoba spacing-nya 0,6, oh 0,6 ini masuk nih, ternyata lolos. Oh, masih bisa dikecilin lagi nggak ya, gitu ya. Misalkan seperti itu. Pas nyobanya di tengah-tengah gitu. Pas Anda nyoba tebakannya adalah di tengah-tengah blade spacing-nya. Saya mau nyoba yang di 0,25 misalkan. Oh ternyata masih bisa dikurangi gitu ya sudah. Ya pokoknya tidak sebaiknya diujinya berkali-kali. Nah, jika lolos uji semua bagian atau keseluruhan, maka rancangannya dapat diterima. Jadi kalau begitu sudah lolos semua, bagusnya sih lolos semua gitu ya. Nanti berarti desainnya itu bisa diterima. Nah sekarang saya akan memperlihatkan dulu contoh laporan, nanti baru kalau mau ada tanya-tanya. Ini laporannya ya. Saya memperlihatkan dulu yang tahun lalu. Oke, apakah Anda sudah bisa melihat PDF saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi bentuk laporannya nanti seperti ini ya. Nanti tugas ini dikerjakan per kelompok, gitu ya. Dan nanti di depan itu ada kelompoknya siapa saja. Nah, yang ditulis nanti adalah yang hanya ikut mengerjakan, gitu. Yang tidak ikut mengerjakan nggak usah Anda tulis di situ. Kemudian jadwalnya kapan, gitu. Nanti laporan ini ada tenggat waktunya, gitu ya, kapan harus dikumpulkan, dan nanti ada sesi di mana kalian nanti presentasi, kemudian Bapak Ibu dosen nanti akan memberikan pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan gitu, diskusi. Gitu. Diberikan waktu untuk presentasi berapa, nanti ganti-gantian presentasinya, kemudian nanti ada tanya jawab di situ. Jadi untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari rancangan kalian. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan tugasnya gitu ya. Nah, dari hasil rancangan itu tadi, rancangan tray kolom, tentu saja kalau misalkan kita punya rancangan atau desain, itu hasilnya adalah specification sheet ini. Ya. Kolom tray data sheet ini ya. Hasilnya kan ini maunya kita. Gitu ya. Jadi dalam specification sheet ini nanti kita bisa membayangkan begitu Anda sudah selesai merancang ya, hasil rancangannya Anda buat seperti ini, sehingga yang meminta untuk merancang itu begitu baca, oh berarti nanti kolomnya seperti ini ya, gitu. Bisa langsung dapat gambaran bahwa kolom tray yang nanti dirancang tingginya sekian, diameternya sekian, jumlah tray-nya sekian, spacing antar tray-nya sekian, kemudian di dalam tuh nanti hole-nya lubangnya seperti apa, konfigurasinya apakah triangular ataukah yang bentuknya segi 4 gitu atau segitiga atau macam-macam lah gitu ya. Jadi ada hole area-nya nanti juga ada konfigurasinya ya. Seperti apa gitu ya. Kemudian lajunya seberapa dan seterusnya. Jadi harapannya di specification sheet ini nanti Anda bisa menyampaikan gitu ya secara hasil rancangannya gitu ya, sehingga oh
yang membaca itu bisa bayangkan begini loh kolomnya gitu ya. Kolomnya itu nanti seperti ini gitu ya. Bahkan ini nanti ada tutupnya seperti apa gitu ya. Di dalam tuh wear-nya tingginya berapa, pronounnya dan seterusnya. Jadi cukup lengkap, tapi hanya dalam satu halaman ini saja. Kemudian jangan lupa nanti di sini adalah menjelaskan di bagian bab 2-nya nanti akan menjelaskan tahap-tahap Anda merancang tuh seperti apa gitu ya. Misalkan nanti penentuan komponen kunci gitu ya, kemudian fraksi-fraksinya seperti apa gitu ya. Nanti Anda menghitung temperatur operasinya gitu ya. Nanti biasanya dijelaskan tekanannya berapa gitu ya. Kemudian yang Anda gunakan kurva untuk menghitung nilai K besar yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Danu secara detail. Nomogram ini kan digunakan untuk hitung itu ya, nilai K-nya itu ya, timbangan uap cairnya. Ada temperatur sekian, tekanan sekian gitu ya, nanti nilai K-nya sekian gitu ya. Nanti sehingga dapat temperatur sama K value untuk masing-masing komponen seperti ini. Kemudian menentukan T bubble sama T2-nya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke metode pintas ya. Kita juga di sini mencoba untuk menggunakan metode pintas juga. Menggunakan metode yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Danu, ada Venske gitu ya, untuk menentukan jumlah tahap minimum gitu ya. Kemudian ada Underwood gitu ya, yang digunakan untuk menentukan reflux rasio minimum. Kemudian nanti ada Gilliland dan Gilliland ini ya, untuk menentukan tahap ideal dan jumlah tahap error-nya seperti apa gitu ya. Dari nilai reflux minimum sama tahap minimum nanti kita bisa memperoleh nilai jumlah tahap teoritis atau tahap idealnya atau tahap keseimbangannya itu berapa gitu ya. Tentu saja R-nya juga kita tentukan ya. Nanti di depan kan begitu sudah dapat RM, nanti Anda menghitung R-nya. R-nya sekian persen dari RM-nya. Gitu ya. Kemudian adalah Git-Bright. Kemarin ini untuk memperkirakan jumlah tahap atas sama bawah itu berapa, sehingga berarti nanti umpannya kira-kira masuk di posisi yang mana. Kemudian menggunakan metode eksak. Ini metode eksak nanti lebih bisa menghitungnya secara lebih teliti ya, antara per tahap gitu ya. Ya, data-datanya seperti ini. Ini cukup banyak perhitungannya kalau Anda perhatikan. Tapi yang kurang bagus dari laporan ini ya, banyakkan kolom-kolom penjelasannya sedikit ya. Penjelasannya dikit ya. Gambar kolom penjelasannya poin-poin sedikit begini. Ya. Ini data-data atas bawah. Komposisi atas bawah cukup banyak ya. Dan dari situ nanti dapat profil temperatur. Nah, itu profil temperaturnya sekian seperti ini gitu ya. Di dalam kolomnya. Kemudian ini komposisinya gitu ya. Profil komposisi pada top kondilasi gitu ya. Yang fraksi mol cairnya seperti apa, fraksi mol uapnya seperti apa gitu ya. Ini hanya bisa Anda hitung dengan metode eksak. Kemudian berikutnya adalah efisiensi tray. Nilai jumlah efisiensi tray-nya dengan yang Onda ini bersama Anda. Setelah sudah sampai ke berikutnya merancang tray kolom. Jadi di depan tadi metode pintas dan metode eksak untuk menjelaskan tadi ya berapa tahap dan seterusnya, tahapnya seperti apa, dalam kondisi operasi dalam tahapnya itu temperatur dan seterusnya, komposisinya seperti apa. Begitu sudah dapat, berikutnya adalah merancang tray kolomnya. Ya, tray kolomnya nanti diameternya ini seperti apa. Ini tadi metode-metode yang atau tahap-tahap yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi ada algoritmanya, sifat fisiknya seperti apa, kemudian cari diameter dan beberapa poin lain. Kemudian nanti setelah sudah dapat, berikutnya adalah merancang tray kolomnya. Jadi ada metode-metode yang atau tahap-tahap yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi ada algoritmanya, sifat fisiknya seperti apa, kemudian cari diameter dan beberapa poin lain.
Berikutnya ada pengecekan dari professional plate tadi, professional plate design tadi, ada pengecekan whipping, pressure drop, gambar liquid bed up, decision time, entrainment, ya, dan seterusnya. Sampai sudah memenuhi semuanya, gitu ya. Nah, ini ada tahap-tahapnya tadi ya, semuanya dibahas. Penentuan diameter kolom. Nah, di sini ada plate spacing gitu ya, untuk menghitung tadi nilai K1, aktif areanya berapa gitu ya. Diameter kolomnya seperti ini. Kemudian pengujian liquid flow arrangement gitu ya. Jadi plate yang diharapkan itu harapannya memang yang ke sini ya, cross flow single pass ini yang bakuannya atau standar yang paling banyak. Nah, kemudian professional plate design tadi sudah, kemudian di pengujian ya, ada pengujian whipping ya. Ini whippingnya harus seperti apa ya, laju airnya, kemudian ini pressure drop, ini pressure dropnya itu dijelaskan. Sudah mulai ini ya bentuk seperti ini gitu ya, dibuat ilusnya. Oh, ini transaksi hal yang seperti ini biasanya tidak perlu metode pintas, eksak, kemudian perancangan ini nanti kita bisa menentukan total tingginya berapa, diameternya berapa, bentuknya seperti apa. Dan jangan lupa nanti ada juga pemilihan tipe tutup kolom ya. Nanti Anda bisa cari di literatur tipenya seperti apa yang diperlukan gitu ya. Bahkan ini juga ada pemilihan tipe kaki kolomnya gitu ya. Tipe tray-nya nanti susunannya seperti apa ya. Ini ada kalau susunannya triangle seperti apa dan seterusnya gitu. Oke. Kemudian menambahkan spesifikasi reboiler dan kondensernya. Dan berikutnya kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, saya tambahkan lagi. Dalam menulis laporan seperti ini, yang saya sering temui salah satu mungkin yang kurang diperhatikan gitu ya. Selain tadi ya, selain yang banyak tadi yang kurang diperhatikan tuh misalkan di sini pustakanya banyak sekali ditulis gitu, tetapi di teks tuh nggak disitasi, gitu, nggak disitasi sama sekali gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi di teks itu hanya yang diambil yang sinot saja, yang lain nggak ditulis ya. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi yang seperti itu harap diperhatikan ya, walaupun bukan yang bagian utama dari perancangan tray ini, yang bagian utama yang ini gitu ya. Nanti dapat specification sheet seperti ini. Jadi Anda sudah bisa menyerahkan ke pemberi tugas ini loh. Kolomnya nanti seperti ini. Tingginya sekian karena jumlah tray totalnya jumlah tahapnya sekian, tray totalnya nanti sekian, plate spacing-nya atau spasi dari tray-nya sekian, sehingga total tingginya sekian ditambah dengan tutup-tutupnya gitu ya, ditambah dengan ini, jadinya tray kolom kita akan seperti ini. Termasuk nanti pemilihan materialnya ya. Pemilihan material nanti Anda bisa cari-cari di pustaka juga kenapa dipilih material itu dan seterusnya. Oke. Barangkali di sini ada pertanyaan sampai sini. Pak, izin bertanya boleh? Silakan Yosi. Ini yang putus-putus saya atau punya Yosi? Tes. Saya nggak tahu suara Pak Udin kedengaran jelas di saya. Oke. Sudah jelas Yosi. Oke. Tadi tulisannya menentukan apa itu ya? Menentukan sesuatu menggunakan Aspen HYSYS, Pak. Itu kita belum diajarin Aspen HYSYS, kita nentuin pakai apa ya Pak jadinya? Nah, oke. Pak Wawan hadir nggak?
kemarin sempat dibahas di Pak Wawan. Yuk Pak, sorry, baru balik. Ya. Oke, Pak Wawan, ini Yosi nanya. Tadi di laporan yang tahun lalu kan ada sempat menggunakan Aspen HYSYS nih. Nah ini gimana nih? Kalau nggak salah kan menggunakan metode mesh itu Pak Wawan ya? Yang kondisi properties. Kemarin sih disarankan sama Pak Danu pakainya manual ya, cuman nanti saya konfirmasikan lagi ke Pak Danu deh ininya gimana. Soalnya kalau manual ada agak panjang perhitungannya nggak sih, Pak Udin? Halo, suara saya kedengeran nggak? Ya, sebenarnya kalau nggak salah, kalau yang sebelum-sebelumnya menggunakan HYSYS, tapi masih didiskusikan lagi nanti seperti apa. Kalau misalkan mau diajarkan HYSYS, ya berarti nanti bisa menggunakan HYSYS. Kalau enggak ya berarti manual. Pak Wan, ada tambahan? Iya, begitu. Oh, ini mumpung lagi di spec sheet, mungkin yang sering mahasiswa itu kurang aware, jadi tolong diperhatikan, kalian boleh pakai bahasanya bebas ya, mau pakai bahasa Indonesia. Untuk spec sheet ya, kalau isi laporan bahasa Indonesia saja. Kalau spec sheet itu mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, tapi kalau bahasa Indonesia ya desimal pakai koma. Kemudian kalau bahasa Inggris berarti desimal pakai titik. Terus satuannya, ini kan tadi satuannya ini ada trace space-nya kan milimeter. Jadi pastikan angka yang di-input memang satuannya milimeter. Jangan nanti satuannya meter tapi angkanya 900 misalnya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa sering skip di bagian itu. Terus penulisan angka desimal di belakang koma tidak usah terlalu banyak. Ini kan ada sampai 4 angka ya. Jadi perhatikan aja penulisan angka penting lah. Oke. Kalau yang terkait yang tadi yang harus dihitung pakai HYSYS nanti ditanyakan dulu ya ke Pak dan nanti diinformasikan segera. Oke, begitu ya Yosi ya. Jadi di dosen juga sedang didiskusikan ini gimana gitu. Apakah... Soalnya kalian juga mungkin beberapa tidak bisa mengakses HYSYS ya karena dalam kondisi. Pak Wawan, kalau misalkan seperti yang dilakukan oleh Pak Anggit itu yang pakai TeamViewer begitu bisa nggak ya? Oh, tapi harus janjian waktu dulu karena harus nge-remote komputer yang ada di ya biasanya sih setiap hari kalau nggak salah dinyalakan begitu ya, tapi mungkin ada yang dipakai ada yang enggak gitu. Soalnya kalau nggak salah cuma bisa berapa komputer gitu untuk di remote. Oke. Oh iya, satu lagi yang tambahan Pak Wan tadi mengingatkan yang suka lupa itu mahasiswa tuh kadang ini yang tahapnya apa yang ditulis tuh total tray itu masih tahap yang bukan masih tahap yang ideal ya, bukan yang betul, bukan yang sesungguhnya, itu kadang itu masih salah. Karena ini kan spec sheet adalah rancangan kalian. Ini kan yang mau dibangun. Nah, berarti yang namanya tray di sini adalah tray yang sebenarnya, bukan tray ideal. Jadi harus sudah mempertimbangkan efisiensi. Jadi tray yang sesungguhnya ya. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan kondensernya gitu ya, parsial atau enggak gitu ya. Berarti kan nanti harus diperhitungkan juga. Jadi suka lupa gitu. Yang ditaruh di sini adalah tahap masih yang idealnya gitu, bukan yang aktualnya. Ada pertanyaan lagi barangkali? Mohon maaf nih Pak, mau nanya satu lagi Pak, boleh? Silakan ya sih. Ini saya tadi iseng lihat tray data sheet-nya ya Pak, itu spec sheet-nya beda-beda semua gitu. Kalau ini ada template yang dari dosen kasih nggak Pak? Atau beda-beda semua juga? Tidak diberikan, Yos, kamu silahkan ambil dari yang manapun, asal yang kalian sajikan, kalian bisa bertanggung jawab terhadap angka yang kalian berikan. Ya, jadi intinya begini, Yosi. Spek sheet ini harapannya adalah dengan melihat ini, gitu ya, dengan melihat satu lembar ini, harapannya tuh kalau misalkan Anda sebagai desainer gitu ya, yang meminta untuk mendesain tuh begitu ngelihat tuh, oh ya nanti berarti kolomnya seperti ini, nah, gitu. Jadi bisa membayangkan tingginya, membayangkan diameternya, membayangkan kedalamannya itu
dalamnya itu nanti seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda berarti udah sempat dapat ini ya laporan dari kakak tingkat ya. Beda-beda gitu ya. Bukan Pak, saya nge-search di internet Pak. Oh, ada ya. Specification ya. Jadi memang tidak ada format dari kami gitu ya, dari dosen. Jadi hanya ketentuan tugas saja, harus apa isinya, harus apa dan seterusnya. Tetapi kalau untuk yang format seperti ini tidak ada. Pak Wawan? Pak Wawan? Yes. Tugasnya Ya, Pak. rencananya Senin ya? Sebetulnya biar mahasiswa ada waktu konsolidasi, saya mau upload siang ini, tapi saya perlu konfirmasi ke Pak Danu dulu ya. Jadi kalau hari ini sudah bisa konfirmasi ke Pak Danu, saya upload hari ini, kalau enggak Senin. Oke, jadi nanti tunggu pesan dari Pak Wawan ya. Nanti ada di Google Classroom. Classroom semua pengumumannya Ya, di Google Classroom di situ. Ketua kelas Termasuk saya nanti diupload. pengumpulannya Pak Wawan ya di situ ya. Ya. Nah, nanti karena kita online, nanti presentasinya juga akan dilaksanakan secara online gitu. Biasanya kita offline gitu ya, ada jadwal di mana kalian kosong, kemudian para dosen juga bisa gitu ya, nanti apa namanya di jadwal yang kosong itu nanti kita akan berikan waktu untuk presentasi dan tanya jawab gitu terkait perancangan ini. Pak Wawan, kira-kira untuk perancangannya berapa lama ya waktunya diberinya? Kalau tidak salah 1 minggu. 1 minggu atau 2 minggu, Pak? Kenapa? 1 minggu atau 2 minggu, Pak? Oh, 2 minggu sekalian sama presentasinya rasanya. Oh gitu ya. Ya, jadi Anda silakan siap-siap ya. Sebenarnya ini tahap-tahapnya, kemudian contohnya gitu ya, kemudian persamaan-persamaan yang digunakan, kurva-kurvanya itu Anda bisa lihat di bukunya Sinod. Tetapi kalau perhitungan seperti ini, kami yakinlah bahwa Anda jagoan lah untuk hitungan seperti ini ya, sekedar menghitung dan seterusnya, mengikuti urutan, bahkan sudah ada contohnya itu pasti bisalah jagoan gitu. Tetapi yang diharapkan sebenarnya bukan itu. Yang diharapkan dari perancangan ini Anda memahami gitu ya, memahami ada sense-nya itu. Oh, seperti tadi ngerancangnya ya maunya ya rancang ini ya yang serendah mungkin maunya gitu, bukan yang wah biar lulus semuanya dikasih yang paling tinggi gitu ya, grade space-nya paling tinggi, enggak seperti itu. Kemudian memahami mekanisme seperti itu. Kalau misalkan nanti ditanya mekanisme seperti tadi ya, kalau tanya loh ini pas diuji ternyata whipping, terus gimana Anda ini dan seterusnya, seperti itu Anda harus pahami. Oh berarti kalau whipping itu seperti ini, yang dilakukan adalah ini dan seterusnya begitu ya. Jadi memahami apa namanya ya, tahap-tahap rancangannya, kemudian mekanisme yang terjadi di dalam tray itu seperti apa yang tadi whipping, entrainment, loading dan teman-temannya gitu ya. Harapannya seperti itu, Bu. Kalau menghitung, sekedar menghitung, saya kira Anda sekalian pasti bisa lah. Kemudian selain itu, selain tadi persamaan-persamaan yang digunakan di situ juga harus Anda pahami gitu ya. Seperti tadi sempat ditanyakan oleh Yosi, ini pressure drop tuh yang mana Pak? Gitu, liquid atau apa? Sebenarnya kan itu dari persamaannya kan ada tinggi liquid gitu ya, tinggi cairan gitu ya, kemudian ada residual, ada dry gitu ya. Kalau misalkan tidak ada plate-nya itu tidak ada cairannya gitu ya. Ini kan berarti Anda harus paham bahwa sebenarnya pressure drop itu terjadi karena itu gitu. Pressure drop-nya siapa? Pressure drop dari uap gitu ya, di dalam masing-masing tray itu. Begitu menembus tray, nanti dia terjadi pressure drop, dan pressure drop-nya disebabkan oleh faktor-faktor itu. Sehingga begitu pressure drop-nya nanti nggak masuk, berarti Anda sudah terbayang apa yang mau dilakukan gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Kalau menghitung, Anda sekalian pasti pada bisa lah. Ada pertanyaan lain lagi? Oh, tambahan Pak Udin. Ya, silakan. Setelah mengecek laporan untuk tray kolom, memang tidak perlu HISIS. Jadi biasanya HISIS itu dipakai untuk menentukan yang kemarin ditanya Juju ya, temperatur atas, temperatur bawah. Iya. Nah, kan kalian bisa gunakan solver, pakai Excel bisa. Jadi kan untuk ini ya, untuk itu Pak ya, yang menggunakan seperti metode yang dijelaskan oleh Pak Danu kemarin ya, yang diiterasi itu menggunakan nilai K dan seterusnya ya. Iya betul.
Jadi tapi memang yang dimaksudkan ini Pak Wawan, mungkin properties ini loh Pak Wawan, bukan temperatur ya. Properties misalkan densitasnya kali ya, atau itu bisa lah dari internet dan dari apa? uh, Dari textbook bisa pakai pendekatan. Kalau yang temperatur ini sih memang pakai itu tadi, yang nomogram gitu ya. Kalau nggak salah tuh properties ini loh, apa ya tadi ya, densitas, kemudian viskositas kalau nggak salah. Iya. Itu sepertinya memang perlu. Buat referensinya aja. Kalian kan bisa cari dari tempat lain, atau kalau ada yang punya HiSys yang bisa mencarikan itu, ya silakan di-share antar teman-teman. Oke, saya rasa cukup jelas ya, karena tidak ada yang bertanya. Tadi Yosi aja. Berarti tugas bisa di-upload siang ini. Iya, berarti Pak. Dan ini waktunya juga tinggal 13 menit lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya tutup. Ya, silakan. Ya, ini soal apa ya tugasnya? Itu kita berkelompok, dibagi atau milih sendiri? Dibagi. Iya. Untuk kelompoknya nanti akan dibagi. Penentuan kelompok ditentukan. Nanti untuk yang P-kolom baru kalian yang milih sendiri. Ya. Jadi di T-kolom ini sudah dibagi kelompoknya, gitu ya. Nanti kalian tinggal mencari di mana kelompok mana. Tapi untuk P-kolom nanti dari informasi Pak Wan barusan, untuk P-kolom nanti bisa mencari sendiri. Dan nanti jangan lupa ya, di laporan ini yang dicantumkan adalah yang mengerjakan, yang ikut mengerjakan. Kalau nggak ikut mengerjakan, nggak usah dicantumkan. Tapi diajakin dulu ya untuk mengerjakan. Jangan ya, betul Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada, barangkali kita tutup saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ya, kemarin ada gangguan seperti itu, dan mungkin tadi juga ada beberapa sempat berhenti sebentar ya, biasa kalau di rumah seperti ini. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurangnya. Silakan Anda baca sendiri di bukunya lebih jelasnya, lebih lengkapnya ya, sampai di sampelnya. Saya di sini tidak menunjukkan contohnya seperti apa perhitungannya. Di Sinode ada contohnya. Nanti bisa Anda pelajari untuk perhitungan di tugas berikutnya. Cukup saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.